Pak Hatta menyebut budaya korupsi kan, budaya korupsi. Semestinya harus bisa diberantas. Saya kira belum ada pakar, belum ada ahli yang menganggap bahwa korupsi ini bisa menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya Indonesia. Itu tetap bagaimanapun adalah praktek yang tidak bisa ditoleransi. Ya bagaimanapun tetap bertentangan dengan nilai Pancasila. Gitu ya. Itu pasti bertentangan. Dan itu menurut saya bukan budaya, tapi itu adalah counter budaya ya. Dan harus diperangi, dan itu saya kira salah satu pekerjaan yang paling berat bangsa Indonesia ke depan ya. Kita ingin segera membawa Indonesia ini menjadi negara yang beradab, adil, makmur seperti yang dirumuskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, yang memang salah satu yang harus betul-betul diseriusi oleh siapapun, mulai dari pemerintah maupun masyarakat, itu adalah korupsi. Dan Pak, kalau lihat dari tugas Menko PMK ini, rentang kendalinya luas sekali Pak ya. Ya. Nah, berarti Bapak sibuk banget dong Pak gitu. Ya saya kira semua menteri sibuk sih, bukan hanya saya. Nah, koordinasinya gimana Pak? Dengan kementerian-kementerian yang ada di kementerian dan lembaga negara yang ada di bawah kendali PMK. Tugas saya itu ada perpresnya ya, Perpres 63 tahun 2019 dari Pak Presiden, waktu poksinya. Dan koordinasi itu ya selama saya menjadi Menko ini, saya lebih banyak koordinasi lapangan daripada koordinasi rapat koordinasi. Itu yang saya lakukan untuk lebih efisien, karena kalau rapat terus habis kita untuk rapat. Padahal masalah itu kan tidak di rapat, tapi di lapangan ya. Terutama lintas koordinasi itu yang harus kita lakukan. Misalnya Pak Winnie, Pak Win, kalau saya harus menangani daerah kumuh, daerah kemiskinan yang kumuh, itu justru yang menjadi lead-nya bukan kementerian di bawah koordinasi saya, tapi di kementerian di bawah koordinasi Menko yang lain, misalnya Menko PUPR kan, karena Menteri PUPR, karena infrastruktur karena di sana ada program sanitasi, infrastruktur dasar, ya kan, kemudian berkaitan dengan perumahan, rumah layak huni dan seterusnya. Itu padahal justru lead-nya di situ kan gitu. Makanya saya selalu katakan, yang saya koordinir bukan menterinya, tapi bidangnya, urusannya gitu, urusannya. Kalau menteri silahkan, karena mereka sudah punya program sendiri-sendiri kan, dengan program prioritasnya masing-masing. Tetapi ketika harus ada koordinasi, ya baru kita melakukan koordinasi, dan bisa saja koordinasinya tidak sesama menteri yang berada dalam koordinasi Menko, tapi tadi itu lintas. Tapi Pak, sulit nggak sih koordinasi dengan menteri-menteri lain, mengingat mereka punya tupoksi sendiri, mereka punya program sendiri gitu? Saya kira tidak ada pekerjaan yang tidak sulit ya. Tetapi kan setiap kesulitan itu ada kemudahan katanya. Kalau Al-Quran kan begitu. Setiap kesulitan itu ada kemudahan. Dan ketika orang bisa membuat yang sulit menjadi mudah, itu berarti naik peringkat gitu. Naik peringkat kan gitu. Dan hidup ini memang harus selalu begitu. Jangan sampai kita menghindari dari kesulitan. Justru kesulitan itu harus kita hadapi, kita pecahkan gitu. Kalau kita bisa memecahkan itu, otomatis kemudian nanti akan berada dalam tingkat yang lebih tinggi kan. Ya sama dengan kalau kita lompat tinggi kan. Lompat tinggi itu ya kita harus coba terus dinaikkan sedikit sampai nanti puncaknya di mana kan gitu. Kalau tidak melakukan itu, ya kita nggak pernah tahu di mana sebetulnya batas kemampuan kita kan. Itu yang saya niati begitu. Pak, kan Bapak termasuk kebudayaan ada di bawah Bapak ya. Itu banyak yang menilai justru nih kebudayaan kita kurang di-touch nih. Gimana Pak menurut Bapak? Maksudnya? Ya, aspek-aspek budayanya Pak. Misalnya budaya dalam pengertian tata nilainya yang membentuk perilaku dan sebagainya. Sekarang ini banyak kan hal yang kita lihat
dulu hal yang luar biasa kan biasa aja. Orang hidup-hidup dibakar, di jalanan orang dipukul. Terus juga ke dalam hal yang lebih spesifik kesenian-kesenian gitu loh. Tergerus dengan posisi-posisi kemajuan teknologi. Gimana Bapak melihatnya, Pak? Kalau indikator ya, salah satu yang pada masa saya menjadi Mendikbud yang bisa kita realisasikan itu disahkannya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan tahun 2017 ya. Bayangkan sekian puluh tahun merdeka kita belum punya undang-undang kebudayaan. Padahal itu ada pasal di Undang-Undang Dasar 1945 kan. Itu dan dengan adanya undang-undang ini kemudian kita memiliki payung hukum dan kompas ya untuk diarah kemana perjalanan kebudayaan Indonesia itu. Sekarang ini misalnya kita juga sudah mulai melibatkan budayawan-budayawan dan pelaku budaya di tingkat lokal dalam menyusun Renstra, rencana strategis kebudayaan di tingkat nasional. Itu adalah merupakan himpunan merangkum, mengadopsi berbagai macam kearifan budayaan. Ya, itu sudah kita lakukan. Kemudian kalau dulu istilahnya kan budaya nasional itu kan sebetulnya sekumpulan dari puncak-puncak budaya daerah kan. Nah, itu kita lakukan itu. Kemudian sudah kita siapkan juga dana abadi kebudayaan yang kita ambilkan sekarang udah jalan itu Pak ya. Sudah jalan. Sekarang kalau tidak salah sudah baru terkumpul 5 triliun ya. 5 triliun. Dan kemudian yang kita ambilkan manfaatnya bukan dana pokoknya gitu ya. Dan itu sekarang sudah banyak membantu terutama para pelaku budaya dan seniman. Karena kan salah satu kelemahan budaya seniman ini kan membuat laporan kan. Betul. Membuat laporan ini dengan adanya dana abadi budaya ini kita bikin bagaimana supaya lebih mudah gitu ya keperuntukannya gitu. Jangan sampai seniman tidak lebih cakap berkarya tapi cakap membuat laporan, membuat proposal itu yang kita hindari itu. Cuman memang kemudian kita juga harus negosiasi, memberikan pemahaman kepada pihak-pihak tertentu, misalnya yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan gitu ya. Karena sulit sekali kan untuk mengukur nilai kalau sudah diuangkan itu. Itu misalnya saya pernah menjumpai orang yang saya suruh untuk menilai sebuah karya lukis gitu ya, yang dilihat bukan karyanya tapi besarnya. Kalau besarnya sekian, nilainya sekian, gitu contoh ya. Nah itu kita harus berpemahaman kan gitu ya. Tidak mudah itu, apalagi kalau itu dalam bentuk karya-karya performance ya. Kita nggak bisa mengetahui berapa sih nilainya kalau menari seperti ini ya kan itu. Apalagi ya sama dengan lukisan lah. Kemudian juga koreografer ya itu sudah ada pintu keluarnya. Yaitu ada dana abadi kebudayaan itu. Yang itu sulit sekali kalau itu dipenuhi dengan dana APBDN dengan standar akuntansi yang berlaku APBN pada umumnya itu misalnya. Jadi sudah ada banyak upaya yang kita lakukan, tapi memang belum maksimal dan mudah-mudahan ke depan akan bisa lebih tangani dengan baik. Yang saya ingin tanyakan Pak, keterkaitan pembangunan manusia itu dengan kebudayaan, aspek kebudayaannya gimana nih Pak? Kan kebudayaan itu sebetulnya adanya kan di alam kesadaran, ya. Baik itu alam kesadaran individu maupun kolektif ya. Jadi apa yang menjelma menjadi yang kita lihat selama ini, baik itu yang sifatnya bisa disentuh maupun yang tidak disentuh, itu kan sebetulnya kan dari alam kesadaran ya. Kalau kita merujuk pada pendapatnya Peter Berger kan, itu kan ada proses dialektika ya, mulai dari internalisasi, kemudian eksternalisasi, objektivasi itu kan ya. Ini sebetulnya apa yang bisa kita raba, kita sentuh ini sebetulnya kan hanya untahan atau ungkapan dari apa yang di alam kesadaran, baik kesadaran individu maupun kesadaran kolektif ya. Ya apa yang terjadi ini sebetulnya ya itulah alam kesadaran kolektif bangsa Indonesia. Kalau negatif ya berarti itulah kenyataannya gitu. Kalau positif ya seperti itulah kenyataannya. Dan tugas kita bagaimana menggunakan semua kemampuan kita untuk mengarah kepada nilai-nilai budaya yang kita akui itu. Karena itu Bung Karno kan menyatakan itu
budaya yang berkepribadian kan gitu. Ya, jadi kepribadian yang berkebudayaan gitu ya, atau budaya yang kepribadian samalah itu ya. Artinya identitas Indonesia itu harus tercermin di dalam budayanya. Tapi itu memang tidak mudah diwacanakan, tapi kalau diimplementasikan kan sulit ya. Karena begitu besar sekali pengaruh perubahan-perubahan internasional sangat berpengaruh kita. Dan ada yang datangnya itu musiman, yang sifatnya itu temporal, tapi ada yang kemudian menjadi penghuni permanen di alam kesadaran kita kan gitu. Termasuk agama kan. Agama kita sebagian besar kan agama pendatang sebetulnya. Tapi kemudian menjadi penghuni permanen di alam kesadaran bangsa Indonesia kan. Belum lagi budaya-budaya pop ya, karena saya kira banyak yang datang kemudian lewat dan sekarang sudah ganti yang baru kan. Saya termasuk generasi yang masih mengalami celana komprang, ya kan? Jubre kan, ya. Sepatu jenggel, rambut gondrong kan, ya kan? Saya masih ngalamin, Pak. Dulu juga rambut gondrong. Bener kan, ya. Tapi itu kan lewat aja kan, itu jadi through culture kan. Tapi ada yang kemudian kan permanen kan di dalam alam kesadaran kita, termasuk berbagai jenis musik yang semula berasal dari luar sekarang menjadi bagian dari musik kita, yang kita juga sulit untuk mengetahui ini masih tradisional atau tidak kan. Nah, ini proses akulturasi ini akan terus bergerak kan. Ya kita yang penting menurut saya ada kompas pemberi arah. Kompas itu kan pemberi arah, bukan tujuan kita kan. Gitu. Bisa saja kompasnya kita memberitahu utara itu sebelah sana, tapi kita nggak ke sana. Kalau tahu kita utara ke sana berarti kalau kita mau ke timur harus ke sana kan gitu ya. Itu yang penting menurut saya. Jadi kita jangan gagal membedakan antara kompas dengan haluan. Haluan kita. Kompas itu sebetulnya hanya penunjuk arah, bukan untuk kita tuju gitu ya. Bukan tuju itu saja itu. Nah, Pak, kalau dikomparasi Pak kebudayaan kita, kebudayaan dalam arti luas ya, dengan Indonesia nih, termasuk mentalitasnya, termasuk segala macamnya, dibanding dengan kebudayaan luar, Pak. Bagaimana ini, Pak? Maksudnya? Ya, kita kan harus punya ciri jati diri Indonesia, Pak. Nah, apakah sekarang dalam pembangunan manusia Indonesia itu udah kelihatan? Karena kan Pak tadi bilang pengaruh internasional. Nah, kalau compare dengan jati-jati diri atau kebiasaan lain, tentu ada yang alkulturasi sudah tidak bisa lagi dibedakan, Pak ya. Tapi kita sebagai jati diri bangsa Indonesia, hal-hal yang menonjol dari kebudayaan Indonesia dibanding dengan yang lain, misalnya kerja keras, misalnya kebersihan, misalnya anti korupsi atau apalah, Bapak melihatnya bagaimana, Pak? Kita dalam melihat kebudayaan itu kan pertama-tama kita bicara tentang nilai ya. Nilai itu yang saya pahami, nilai ya, Pak ya. Nilai itu kan saya pahami kan ada 3 ya. Yang pertama itu bersumber dari nilai kebenaran, yang itu merupakan wilayah ontologi ya. Kemudian yang kebenaran itu berarti ukurannya kan benar salah ya. Kemudian yang kedua itu epistemologi, yang berkaitan itu yang berkaitan bukan menurut saya bukan bukan ontologi menurut saya, logika. Nah, logika itu kan ukurannya benar salah ya. Kemudian yang kedua itu etika itu yang mengukur baik buruk. Moral itu Pak ya. Termasuk di dalamnya moral ya. Termasuk norma kan. Kemudian yang ketiga itu kan estetika betul. Itu yang mengukur indah tidak indah kan. Jadi sebetulnya perkembangan kebudayaan kita dan untuk mempertahankan nilai-nilai budaya itu ya itu aja, berpegang pada tiga itu, logika, kemudian etika dan estetika. Kebenaran, tiganya ini merujuk kemana? Pancasila dong. Jadi Pancasila itu nilai tertinggi yang menjadi rujukan dari tiga-tiganya. Kalau kita ingin berbicara tentang kebenaran, ya kebenaran menurut Pancasila gitu. Kalau kita bicara dengan etika, ya etika yang Pancasila. Kalau estetika juga estetika Pancasila gitu. Contoh Bung Karno kemarin, misalnya waktu Bung Karno misalnya menerjemahkan soal estetika ini kan, misalnya menolak musik ngak-ngikok, ya kan. Karena Bung Karno melihat ini bertentangan dengan nilai keindahan menurut ukuran di Indonesia, menurut Bung Karno yang penemu penggali Pancasila itu. Juga saya kira
Kementerian Kebenaran juga bukan kebenaran formal ya, tapi kebenaran falsafati ya, kebenaran yang bersifat mengandung nilai falsafah. Misalnya gotong royong itu saya kira kebenaran falsafati yang lebih mengendorkan kolektivisme. Waktu kemudian, COVID kita sangat terlihat betul gotong royong. Jadi sebetulnya nilai-nilai itu akan teruji kemanjurannya atau keberadaannya itu ketika kita berada dalam momentum-momentum yang membutuhkan itu. Ya, betul, COVID itu kita sangat terasa nilai gotong royong itu betul-betul menjadi faktor utama kenapa kita bisa menyelesaikan perkara musibah wabah besar yang hadapi kita kan gitu ya. Tapi itu kan belum tentu benar menurut bangsa lain kan. Untuk mereka yang penganut individualisme yaitu malah nggak benar Pak ya. Nggak benar kan. Saya kira begitu juga soal etika kan. Etika mungkin untuk negara-negara tertentu misalnya memegang-megang kepala orang tuanya biasa kan. Kalau di sini ya kurang ajar kan. Jadi kita harus bisa memang ini tidak mudah diwacanakan, tapi sulit untuk diterapkan. Persoalan salah satu yang dihadapi di dalam rangka untuk membangun budaya Indonesia, budaya nasional kita itu bagaimana menghimpun budaya-budaya, puncak-puncak budaya lokal ini, kemudian menjadi suatu mosaik ya. Mosaik itu artinya tidak lebur. Dia menjadi bagian dari tetap utuh sesuai dengan identitas kayak parcel untuk budaya lokalnya, tapi membangun sebuah mosaik yang indah. Ini problem memang karena tidak semua budaya lokal itu bisa dikompatibelkan, bisa dilekatkan satu sama lain karena masing-masing juga berangkat dengan nilai tertentu. Misalnya kayak budaya Minang yang matriarkal ya dengan budaya Jawa yang patriarkal sering juga tidak bisa ketemu. Dan tapi bisa kawin tuh orang Jawa sama orang Padang dan bisa kawin belum tentu juga selalu bisa ketemu kan karena masing-masing ada. Tapi belum tentu juga tidak cocok Pak ya. Tidak cocok. Ada proses. Bayangan saya suatu saat Indonesia ini betul-betul sudah tidak ada lagi Jawa, tidak ada lagi Sunda, tidak lagi Padang, tapi memang manusia Indonesia. Itu yang dan itu tidak tahu berapa puluh atau berapa ratus tahun lagi itu akan terjadi. Tapi saya yakin bahwa Indonesia ini dari waktu ke waktu akan semakin kohesif, semakin merekat karena tadi telah mulai terjadi akulturasi yang diikuti dengan proses semenisasi ya, saling melekatkan itu. Dan kayaknya udah mulai juga. Kalau dulu kan kawin antar suku juga masalah besar itu Pak ya. Nah, orang Jawa aja bilang orang Padang, orang Batak tuh orang seberang ya. Tapi kan sekarang udah banyak, udah film-film juga udah mulai menuju sana. Tapi Pak, kalau korupsi itu termasuk di mana posisinya Pak? Ya bagaimanapun tetap bertentangan dengan nilai Pancasila gitu ya. Itu pasti bertentangan dan itu menurut saya bukan budaya, tapi itu adalah counter budaya ya. Dan harus diperangi dan itu saya kira salah satu pekerjaan yang paling berat bangsa Indonesia ke depan ya. Karena ini kalau tidak segera diberantas habis ya praktek-praktek korupsi itu yang sistemik, yang berakar itu ya kalau tidak diberantas bisa jadi kebudayaan nggak Pak? Orang-orang generasi nanti tidak bisa membedakan. Dulu Pak Hatta menyebut budaya korupsi kan, budaya korupsi. Semestinya harus bisa diberantas. Saya kira belum ada pakar, belum ada ahli yang menganggap bahwa korupsi ini bisa menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya Indonesia. Itu tetap bagaimanapun adalah praktek yang tidak bisa ditoleransi dalam parameter Pancasila itu, menurut saya ya. Walaupun dalam prakteknya banyak yang permisif ya. Permisivisme inilah sebetulnya yang menjadi kendala utama dalam kita untuk menangani korupsi ini. Jadi itu tetap bertentangan ya dengan tiga pilar. Dan memang itu harus perlu kerja keras. Kalau kita ingin segera membawa Indonesia ini menjadi negara yang beradab, adil makmur seperti yang dirumuskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ya memang salah satu yang harus betul-betul diseriusi oleh siapapun, mulai dari pemerintah maupun masyarakat, itu adalah korupsi. Baik Pak, menarik sekali pembicaraan kita, tidak terasa udah 1 jam ini Pak, lebih. Masih banyak sih pertanyaan lain, tapi nanti
Cuma yang ingin saya tegaskan lagi tadi, pertama adalah dalam hal korban dapat bansos itu bukan para penjudi cuma dikasih itu ya. Dan itu juga letupan saya sesaat aja kok. Belum ada waktu itu perpresnya juga belum ada kok. Ya saya hanya menganalogkan apa yang sudah saya lakukan sebagai wakil ketua Satgas di penanganan perdagangan orang itu saya di bagian itu gitu. Yang penting tetap di dalam judi online ini penindakan dan pencegahan dan penindakan itu ya Pak. Iya, yang itu harus betul-betul diutamakan. Soal usulan saya itu bisa tidak dituruti. Cuman harus diingat bahwa semua orang miskin itu menjadi tanggung jawab negara. Karena itu amanat Undang-Undang Dasar. Di Undang-Undang Dasar tidak ada pengecualian. Pokoknya begitu ada orang miskin, maka pemerintah negara harus tanggung jawab. Kan fakir miskin dan anak-anak terlantar harus dipelihara negara kan. Jadi filosofi dari pernyataan Bapak itu ya, semua orang miskin itu tanggung jawab negara gitu ya Pak. Dan itu yang saya lakukan. Dikasih bansos karena gitu itu adalah merupakan tugas utama saya sebagai Menko PMK, itu menurunkan angka kemiskinan. Dan Pak Win harus tahu angka kemiskinan kita itu hampir stagnan. Walaupun memang sudah di bawah 10%, itu masih berkutat di sekitar 9 lebih. Sekarang ini kita masih posisi hanya 9, kalau nggak salah 923. Dengan ukuran berapa Pak itu pendapatan per kapitanya? Masih jauh. Kita masih menggunakan 1,9 US dollar CCP ya, purchasing power parity maksud saya. Padahal Bank Dunia sudah memberikan warning kepada kita harus dinaikkan. Jadi memang kita masih harus kerja keras. Masalah kemiskinan ini, dan penurunan dari tahun ke tahun itu tidak pernah lebih dari 1 poin, selalu di bawah 1 poin. Ini dari tahun 2003 ke 2004 ini 2002-2003 itu hanya 0,21 poin, jadi kecil sekali. Dan itu saya bertugas untuk menyumbat sumber-sumber yang menjadi biang kemiskinan itu. Dan saya selalu berusaha untuk tidak menunggu baru kita tangani, tapi kita proaktif gitu ya. Kita proaktif. Ya sebetulnya kenapa saya membuat pernyataan otomatis bahwa nanti diberi bansos untuk yang jadi miskin, itu sebetulnya saya terarut dengan cara kerja saya itu. Misalnya begini Mas Win. Ketika ada isu bahwa banyak terjadi PHK untuk para pekerja di sektor garment, tekstil dan alas kaki akibat dari pasar Eropa yang lebih mengutamakan makan karena perang Ukraina dan kemudian Amerika kehilangan stok. Itu kan kemudian perusahaan bermaksud ingin PHK. Nah itu kalau terjadi PHK itu akan terjadi pengangguran akan berpicu pada kemiskinan gitu dan kan 70% angkatan kerja kita itu kan sandwich generasi sandwich, nanggung atas, nanggung bawah. Jadi kalau ini di PHK, itu yang miskin tidak hanya anak sama istri, tapi ke atasnya juga orang tuanya. Maka saya datang sendiri itu ke perusahaan-perusahaan, manajer perusahaan, pemilik perusahaan, tekstil, itu. Saya tawar-menawar di situ, jangan di PHK, boleh dirumahkan. Kemudian gaji atau upah bisa dinego gitu. Ternyata nggak boleh itu nego upah itu harus oleh ILO. Jadi saya harus minta Bunaker untuk melakukan gitu. Kenapa ini harus kita song-song dari bawah kan? Kemarin saya diundang misalnya ke Jakarta Barat, ada kegiatan kawin massal kawin massal, saya diminta datang. Saya bilang sama panitianya, ya kamu jangan mohon bapak-bapak tidak semangat untuk ngawinkan saja, tetapi harus memastikan bahwa nanti jadi keluarga yang sakinah. Salah satu faktor keluarga sakinah itu ekonominya harus survive. Jangan sampai menambah kemiskinan baru. Gitu. Jangan sampai pasangan ini sudah nikahnya gratis, gitu. Dan lupa bahwa setelah gratis itu dia harus menghidupi rumah tangga kan. Jangan sampai mengira nanti akan digratisin terus gitu ya. Jadi harus ada, saya bilang kalau perlu dia harus betul-betul ada di dalam pemantauan sampai nanti pastikan bahwa dia akan menjadi keluarga yang siap untuk mandiri, siap sakinah baik secara ekonomi, secara syar'i maupun secara sosial maupun dalam berketurunan gitu ya.
Itu cara-cara saya. Nah, termasuk kemarin itu saya selalu begitu, berpikir. Jadi gitu. kalau Bapak tadi perbandingan soal PHK menjadi jelas apa yang Bapak maksudkan. PHK itu kan kalau itu terjadi banyak menimbulkan masalah sosial karena kemiskinannya meningkat. Ya, itu akan dibantu, tapi bukan berarti lebih baik gue jadi pengangguran supaya diberi bansos kan. Betul, ini juga begitu kan Pak, kira-kira banyak faktor karena persoalan judi online, ada persoalan sosial, ada yang miskin. Bapak membantu, bukan berarti mendingan gue jadi penjudi nanti dibantu gitu. Betul. Ya Pak. Ya, jelas itu memang soal gitu. Pilihan kan. Kalau di negara-negara welfare state itu kan memang jadi perdebatan kan. Ngapain mereka dibantu? Kalau dibantu nanti nggak mau kerja kan gitu ya. Tapi kan Anda bilang, loh kita ini kan punya tanggung jawab secara pandangan humanisme, orang itu harus berada di atas harkat martabat kan. Jangan sampai mereka kemudian tidak menjadi manusia yang sesungguhnya. Dia manusia tapi sebetulnya dia tidak mendapatkan hak-hak ya sebagai manusia yang sewajarnya. Dan kita harus peduli sebagai negara Pancasila, saya kira kita tidak boleh nasi-nasi kan gitu. Terserah negara harus hadir Pak ya. Negara harus hadir dan itu undang-undang dasar loh. Undang-undang dasar pasal 34. Kalau hanya undang-undang mungkin kita masih bisa kompromi. Ini undang-undang dasar bahwa namanya orang fakir, miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Dipelihara itu bahasa lama dulu ya, yang maksudnya disantuni, didukung sampai kemudian betul-betul kebutuhan dasar dia sebagai anak bangsa Indonesia, warga negara Indonesia itu harus dipenuhi dan negara harus hadir di situ. Tidak bisa kemudian itu kan kamu miskin gara-gara kan korban judi online, ya terserah aja gitu. Kecuali yang kita bantu itu yang korbannya bukan misalnya yang korban banjir aja, korban bencana aja kan nggak bisa. Ini jadi yang Bapak lakukan sebenarnya dengan statement itu adalah menjalankan perintah konstitusi, amanah konstitusi, kira-kira gitulah Pak. Betul. Dan kita harus konsisten, konsisten. Dan itu yang jadi pegangan kita kan setiap saat kan kita merujuk, apalagi itu dari undang-undang dasar, dari pembukaan lagi kan misalnya, ya kan? Itu saya kira kalau semua kita, terutama yang diberi amanah, ya entah di dalam posisi apa, di dalam pemerintahan, itu selalu merujuk kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, itu saya kira mudah mengatur Indonesia ini dan mudah untuk mencapai cita-cita Indonesia itu. Baik Pak, terakhir apa closing statement Bapak Pak dari wawancara dari obrolan kita ini Pak? Ya kembali ke fokus yang sekarang lagi panas ya. Saya mohon kita marilah dalam kaitan dengan masalah judi online ini fokusnya jangan sampai teralihkan. Fokus kita adalah pencegahan dan penindakan. Dan penindakan ini sesuai dengan permintaan dari berbagai macam organisasi sosial kemasyarakatan, jangan main-main gitu. Harus betul-betul ditindak secara serius gitu ya. Pencegahannya juga begitu, kalau memblokir sebenarnya kuncinya kan di situs ini sebetulnya. Kalau situs-situs judi itu betul-betul diblokir maksimum gitu, jangan diberi kesempatan satupun bermunculan dalam waktu yang tidak bisa lagi dikendalikan, maka insya Allah pencegahan dan penindakan itu akan betul-betul berhasil untuk mengatasi. Dan kita sudah tahu betapa efek daya rusak dari judi online ini di dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa. Tadi itu saya sebut Pak Win bahwa ternyata tidak kalah bahayanya dibanding bahaya terorisme maupun bahaya narkoba. Bahkan ini sebetulnya menjadi pangkalan lintasan dana terutama dari kegiatan-kegiatan ilegal yang membahayakan NKRI ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Muazir. Tentu ini kami harapkan tidak yang terakhir kali Bapak datang ke sini gitu ya. Kita berkomunikasi sekali lagi. Terima kasih atas kehadiran Bapak. Tentu memberikan banyak manfaat buat penonton kita. Demikianlah bincang kita dengan Pak Muazir dan kita akan bertemu lagi pada episode atau edisi yang akan datang. Terima kasih, sampai jumpa.